Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Adik-adik gimana nih kabarnya? Pasti masih pada sehat-sehat dong ya. Nah adik-adik, walaupun sampai dengan minggu ini kita masih melakukan IMPA di rumah, tapi Kang Gita yakin banget kalau dalam hal memuji Tuhan, adik-adik pasti masih selalu semangat. Nah adik-adik, sebelum Kang Gita mulai IMPA-nya, Kang Gita mau ajak adik-adik untuk saat teduh dulu yuk. Sikap saat teduhnya gimana? Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk nyanyiin satu pujian yang berjudul Aku Istimewa. Masih pada inget kan? Kita nyanyiin sama gerakannya ya. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita istimewa. Mataku dapat kedip, dip, hidungku dapat bersin, haji. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang Kak Buce mau ajak adik-adik berdoa. Nah, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Kak Buce mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu dari KC 192 yang berjudul Oh Alangkah Baik dan Indahnya. Pakai gerakan ya. Kalau ada oma opa atau mama papa atau adik kakak bisa diajak dulu karena kita mau pakai gerakan. Oke, siap? Pembacaan Mazmur pada pagi ini terambil dari Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan 11. Berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi ini. Tanganku hendak melayani
adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami jadikan teladan untuk kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan cerita kita hari ini? Sudah siap dengan kitab masing-masing? Kalau sudah, kita buka kitabnya yuk. Dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab ada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yuk kita dengarkan ceritanya sekarang. Adik-adik,
tadi kita sudah membaca kitab kita dari kitab Korintus. Nah, apakah adik-adik tahu kalau Korintus ini adalah nama sebuah kota? Ya, kota Korintus ini adalah kota pelabuhan dan merupakan kota dengan pusat perekonomian terbesar pada saat itu. Tetapi orang-orang di kota ini sangat sombong. Akhirnya yang terjadi timbullah rasa iri, benci, suka pamer harta, suka membanggakan diri, dan sebagainya kepada sesama mereka. Kemudian datanglah Paulus ke kota Korintus. Dia datang untuk memberitakan Injil, mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada orang-orang di Korintus. Paulus juga membimbing jemaat Korintus untuk melakukan perjamuan kudus sesuai dengan ajaran Injil. Nah, karena Paulus harus melakukan perkabaran Injil di tempat yang lain, maka Paulus meninggalkan jemaat Korintus. Nah, adik-adik, beberapa lama kemudian Paulus mendengar berita tentang jemaat Korintus. Tetapi berita ini bukan kabar yang baik. Kenapa? Karena Paulus mendengar jika telah terjadi perpecahan di antara jemaat Korintus karena melakukan perjamuan kudus dan perjamuan kasih dengan cara yang salah. Apa ya kesalahannya? Kesalahannya adalah ketika mereka, orang-orang yang kaya dan mampu melakukan perjamuan kasih, mereka membawa makanan masing-masing. Tetapi mereka tidak membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin yang juga membutuhkan makanan. Mendengar tentang hal ini, maka Paulus mengirim surat dan menasihati jemaat di Korintus supaya mereka tidak menjadi egois dan serakah. Karena perjamuan kudus atau perjamuan kasih ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang serakah. Adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan supaya kita tidak menjadi serakah. Adik-adik tahu apa arti dari kata serakah? Menurut Kamus KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serakah artinya selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki atau rakus. Apakah sikap serakah ini adalah sikap yang baik? Tentu tidak baik. Sama nih, seperti contoh cerita berikut ini. Ada 3 orang anak yang bernama Romy, Tom, dan Katie. Suatu hari mereka pergi ke rumah Romy untuk membuat kue bersama-sama. Tentu dengan bantuan mamanya Romy untuk membuat kue itu ya. Ketika kue sudah matang dan dihidangkan, mereka terlihat senang dan tidak sabar untuk segera memakannya. Aku ingin memakan kue ini. Aku juga mau. Kalau begitu, ayo kita bagi kue ini. Tidak. Aku sangat lapar. Dan aku tidak mau membagikan kue ini dengan kalian. Tetapi kue ini untuk kita bersama. Betul itu. Masing-masing juga harus mengambil beberapa. Karena Tom tidak mau berbagi kue-kue tersebut, lalu Romy pun memberikan saran untuk membaginya dengan rata. Kenapa tidak kita masing-masing mengambil kue ini dengan jumlah yang sama? Ya, akan lebih adil jika masing-masing kita mengambil 2 kue. Tapi Tom tidak setuju dengan usul dari Romy dan Katie. Jika kita mengambil 2 kue, maka hanya 1 yang tersisa.
Aku pikir Katie harus mendapatkan lebih karena dia juga ikut membantu membuat kue-kue ini. Dengan kesal, Tom berkata kepada Romy dan Katie, "Tidak, aku tidak mau hanya dapat 2. Aku mau lebih." Mendengar hal itu, Romy dan Katie pun menjadi sedih. Lalu bagaimana dengan aku dan Katie? Kita juga mau makan kue-kue itu. Tapi Tommy hanya melipat tangan di dada dan berkata dalam hati, "Aku tidak peduli dengan kalian." Sambil mengambil kue-kue tersebut, Tommy berbicara dalam hatinya, "Aku lebih besar dan lebih pintar daripada mereka. Aku akan makan berapapun yang aku mau." Dan Tommy pun memakan kue itu satu persatu dengan lahap hingga habis dan hanya menyisakan piring kosong saja. Romy dan Katie pun hanya bisa melihatnya dengan wajah yang sedih. Karena tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tom, akhirnya Romy dan Katie pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tom yang masih asik makan kue-kue itu. "Kalian mau kemana? Pergi menjauh darimu. Kami tidak mau berada dekat dengan orang yang rakus sepertimu." Tom pun akhirnya sedih karena ditinggal oleh kedua temannya. Dia pun merasa menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi adik-adik, dari cerita ini, apakah sikap Tom yang serakah itu boleh ditiru? Tentu saja tidak boleh. Karena jika kita serakah, maka tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri, dan tidak akan ada orang-orang yang mau berteman dengan kita jika kita menjadi orang yang serakah. Jika kita mempunyai mainan yang banyak, kita bisa meminjamkan salah satunya kepada teman, kakak, ataupun adik kita. Kalau punya permen atau biskuit, bisa juga dibagikan kepada orang lain, ada kakak kita, atau adik kita, ataupun teman kita. Nah, kalau kita melihat kakak atau adik kita mendapatkan hadiah atau mainan dari papa mama kita tidak boleh serakah ya, dengan mau hadiah atau mainan yang sudah diberikan kepada kakak atau adik kita. Karena yang orang tua kita berikan pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita jangan sampai bersikap serakah ya. Karena sikap serakah ini adalah sikap yang tidak baik dan sikap yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, demikianlah cerita dari kakak Michelle hari ini. Amin. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak serakah dan mau berbagi terhadap sesama kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang masih bisa kami bagikan ke sesama kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin negara kami dari tingkat tertinggi sampai terendah. Engkau memberkati setiap usaha dan karya mereka untuk memajukan negara kami. Kami juga turut berdoa bagi setiap rencana para petinggi negara kami. Kiranya apa yang mereka rencanakan dan keputusan yang mereka buat adalah hal yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan di surga, kami juga ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan kami. Berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Ellen Polii, akan setiap tugas dan tanggung jawab beliau. Berkati juga para majelis jemaat GPIB Pelita, baik itu diaken ataupun penatua. Berkati mereka semua dalam memajukan pelayanan di GPIB Pelita.
Kiranya pelayanan yang mereka lakukan itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Berkati gereja kami agar bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak layan kami. Berkati mereka akan setiap pelayanan yang mereka berikan kepada kami adik-adik layan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kakak beradik kami, opa, oma, tante, dan om. Berkati kami semua agar kami selalu bersama dalam kasih setiamu, agar kami juga bisa saling mengasihi dan menghormati, sehingga keluarga kami selalu terberkati oleh kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk guru-guru pengajar kami di sekolah. Berikan kesabaran dalam mendidik dan mengajarkan kami. Tuhan, kami mengingat bahwa saat ini kami belum bisa kembali bersama-sama untuk bertemu di sekolah. Tapi kami yakin selesai dari wabah yang melanda negara kami akan kembali bertemu guru dan teman-teman kami di sekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik layan kami dalam menempuh pendidikan. Berikan mereka kepintaran dan akal budi sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap pelajaran maupun ujian yang mereka terima dari guru-guru di sekolah. Tuhan Yesus, kesempatan ini juga kami berdoa agar wabah COVID-19 yang sedang terjadi di negara kami bisa cepat terselesaikan. Kami berdoa untuk keluarga, saudara, bahkan teman-teman kami yang sedang sakit. Apapun penyakitnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Berkati akan setiap usaha mereka agar bisa sehat kembali. Berkati akan para dokter dan staf medis, serta makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya ini semua menjadi jalan perantara Tuhan untuk mengangkat setiap penyakit. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa bagi para fakir miskin, anak-anak terlantar yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di sini. Berkati akan setiap usaha yang mereka buat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami akan setiap kesalahan yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon dengarkanlah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Oke adik-adik, lipat tangan tutup mata, kita mau berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa.
Tuhan di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami untuk menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan-Mu. Berkati akan kehidupan kami, berkati juga agar kami selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami yang melawan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, aktivitas kali ini berhubungan dengan pemberitaan firman yang sudah disampaikan Kak Michelle ya. Kalian memilih jawaban yang tepat. Pertanyaan pertama, siapakah nama rasul yang menasihati jemaat di Korintus dalam bacaan Alkitab? A. Paulus, B. Apolos, C. Yohanes. Jawaban yang tepat adalah A. Pertanyaan kedua, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Korintus untuk saling mengasihi supaya tidak terjadi perpecahan. Ajaran tersebut ia dapatkan dari A. Herodes, B. Imam Besar, C. Tuhan Yesus. Jawaban yang tepat adalah C. Pertanyaan ketiga, pelajaran penting yang kalian dapatkan sebagai pengikut Tuhan Yesus dari bacaan Alkitab hari ini adalah A. Saling menghina, tidak mempedulikan orang lain, sombong. B. Saling peduli, saling mengasihi, dan mau berbagi dengan orang lain, terutama orang miskin. C. Tidak mau berbagi. Jawaban yang tepat adalah B. Adik-adik, bagaimana jawaban kalian? Apakah benar semua? Selamat bagi adik-adik yang dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Sudah mengerjakan aktivitasnya belum? Kakak harap sudah ya. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Kamilo yang telah kami dengarkan. Bapa, biarlah firman yang telah kami dengarkan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam aktivitas kami, agar kami dapat selalu sehat dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pertemukan kami kembali pada minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.